Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkal alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kita semua masih diberi kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat tersebut tidak hanya nikmat materi, tetapi juga nikmat non materi. Nikmat non materi mungkin sangat banyak yang kadang kita kurang paham. Misal kita pulang keluarga sehat, kita pulang ibu kita nggak sakit, kita pulang ibu kita tersenyum, kita pulang anak kita juga menyapa kita dengan baik. Ini juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan mengenai balas dendam versi Islam. Ayat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah berfirman bahwasanya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan buruk itu juga bisa dibalas dengan hal buruk juga. Aslinya seperti itu. Maka dalam kaidah fikih ada istilah namanya qisas. Orang misal mukul kepala, maka boleh dia dibalas dengan pukulan kepala juga. Orang yang jewer misal itu, maka dia boleh dibalas dengan jewer. Kalau jewernya sekali, maka yang balasnya juga sekali. Jadi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan, ya balasan yang setimpal juga keburukannya. Nggak boleh dilebih-lebihin. Nah, kita ditendang sama seseorang, maka kita nggak boleh nendangnya sampai berkali-kali. Ini tidak boleh. Itu batasan yang boleh. Ketika seseorang itu diciderai ataupun diapa-apakan secara fisik misal, ini naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Tapi dalam Islam itu ada hukum namanya qisas. Jadi yang namanya pembalasan ini diperbolehkan, tapi setimpal. Nah, kalau dendam itu nggak boleh. Makanya ada istilah balas dendam. Orang yang balas dendam ini cenderung dia itu pengen menjadikan seseorang merasakan apa yang dia rasakan. Pengen menyakiti seseorang dengan hal yang sama. Nah, yang tidak boleh itu adalah dendamnya tadi. Kalau balasnya itu nggak apa-apa. Dendam ini kan berlarut-larut. Sekarang disakiti sampai 10 tahun dia masih ingat. Nah, ini namanya balas dendam. Nah, dendam ini yang tidak diperbolehkan. Karena dendam nanti akan menimbulkan namanya penyakit hasud. Hasud itu apa? Hasud itu adalah dia ayatamanna, dia mengharapkan zawalu ni'matil ghair. Mengharapkan nikmat seseorang itu hilang. Yang tadinya misalnya dalam kehidupan kita bertetangga, tetangga membeli apa yang melebihi kita, kok kita nggak terima, itu fix bahwasanya dalam diri kita itu ada istilah namanya penyakit hasud atau dengki yang nanti karena bisa timbul dari dendam juga. Nah, seperti itu. Maka Rasulullah juga menganjurkan dalam sebuah hadis, yang hadisnya mana qasas shadaqatun min malin wa ma zadallahu bi afwin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddaa ahadun lillahi illa rafa'ahu. Hadisnya kurang lebih saya potong yang tengah, yakni tidaklah seseorang yang memberi maaf pada orang yang telah menyakitinya, pada orang yang telah membuat dia itu menjadi sakit seperti sekarang ini, maka Allah akan menambahkan bagi orang yang memberi maaf pada orang yang menyakitinya, yakni illa izan, akan diberi kemuliaan. Emang kemuliaan berupa apa? Satu, misal kita ada istilah kalau orang Wonosobo mungkin kenal dengan jembar api. Orang itu akan mudah menjadi jembar api, legowonan. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang kok disakiti sama orang lain, cobalah kita untuk memaafkan sebelum minta maaf. Sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Ini yang terbaik.
Tapi tadi kan sudah disampaikan di depan, misal kita pengen balas dendam, pengen balas yang sama, boleh. Tetapi yang tidak diperbolehkan sampai berlarut-larut menimbulkan kedengkian atau penyakit hasut. Jadi bagaimana sih balas dendam versi Islam yang terbaik? Caranya dengan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan yang setimpal. Karena kadang ada orang yang pengen balas tapi nggak mampu. Karena nggak mampu kekuatannya. Yang pernah menyakiti kita, dia punya jabatan. Yang pernah menyakiti kita, dia punya kekuasaan. Sehingga kita bukan sabar lagi. Itu karena kita tertindas dan kita teraniaya. Tidak berani membalas namanya. Kan seperti itu. Nah, maka versi Islam balas dendam itu bagaimana? Ya, kalau kita membalas dengan hal setimpal, wa jazaa'u sayyi'atun mislah, ini boleh. Tapi nggak boleh dilebihkan, harus pas, harus sama. Tapi kalau kita tidak bisa, maka cukup dengan diafwin, yakni dengan memberi maaf, dengan memberi rasa legowo kepada saudara-saudara kita. Baik pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.